Pemirsa, rekening dana donasi demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang rencananya digelar di Jakarta 27 Agustus mendatang tiba-tiba terblokir. Polisi bantah telah memblokir rekening aktivis Pati dan kepolisian mengakui mengirimkan surat penundaan transaksi bukan pemblokiran. Dengan membawa spanduk dan logistik, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB bertolak ke Jakarta untuk menggelar demo besar pada 27 Agustus mendatang. Di Jakarta, AMPB akan bergabung dengan aliansi lain dan menggelar demo di gedung DPR RI. Massa menuntut pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rencananya pada 25 Agustus ini sekitar 50 bus akan disiapkan untuk warga Pati yang ingin ikut berdemo di Jakarta. Namun belum juga demo digelar, Koordinator Aksi AMPB Supriyono dibuat kaget karena rekening Bank Mandiri yang berisi dana 80 juta hasil donasi demo tiba-tiba tidak bisa digunakan alias terblokir. Pihak bank mengakui ada permintaan pembekuan rekening dari aparat penegak hukum. Pembekuan rekening donasi demo menuai kritik publik karena terkesan mengekang kebebasan berunjuk rasa. Polda Metro Jaya pun akhirnya angkat bicara. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan surat yang diajukan ke pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Kepolisian menyebut permintaan tersebut terkait langkah penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nantinya rekening akan dibuka kembali pada 28 Agustus atau sehari setelah rencana demo digelar. Selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Sementara itu, Senin kemarin, sejumlah kelompok masyarakat Pati juga menemui pimpinan DPR RI untuk menyampaikan tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Kelompok masyarakat Pati diterima Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR Andri Rosiade. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah masyarakat Pati Jawa Tengah tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapat intimidasi dalam perjalanan menuju Jakarta. Bus yang ditumpangi dilempar batu hingga sebabkan kaca pecah. Bus rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang berjalan menuju Jakarta dari Pati dilempari batu saat di tol Karawang. Akibat lemparan batu, serpihan kaca mengenai sejumlah penumpang hingga terluka. Menurut AMPB, kejadian ini merupakan bentuk intimidasi bagi warga Pati yang hendak menyampaikan aspirasi pada Kamis 27 Agustus mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilahkan warga yang ingin menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa di Jakarta. Pemerintah daerah akan mengizinkan asal demo berjalan berlangsung tertib, damai, serta tidak melakukan anarkis atau merusak fasilitas umum. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Terjebak kemacetan di tengah perlintasan rel, sebuah taksi tertabrak kereta di stasiun Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibatnya, 1 dari 3 penumpang wanita terluka terkena benturan keras. Sebuah taksi listrik berwarna hijau dievakuasi warga usai tersambar kereta komuter lain di perlintasan kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Takutnya kena sentalan. 3 penumpang wanita yang berada di dalam mobil nampak syok. Bahkan 1 dari 3 penumpang wanita mengalami luka akibat kerasnya benturan. Peristiwa ini bermula saat taksi mobil listrik melaju dari arah Pasar Tanah Abang menuju perempatan Pejompongan. Meski telah melewati perlintasan karet usai palang kereta diturunkan, namun padatnya arus lalu lintas membuat taksi akhirnya terjebak di tengah perlintasan kereta hingga akhirnya tertabrak kereta yang melintas. Penumpang yang terluka kemudian diberikan penanganan medis di ruang kesehatan stasiun.
Sementara pencegah terjadinya kecelakaan serupa, petugas stasiun dan dibantu warga melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Radisa Jaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, rekan kami Ismalia Maidasari mengecek langsung kondisi terkini lokasi taksi berjenis mobil listrik yang tertabrak kereta. Berikut liputannya. Kemarin baru saja terjadi kecelakaan lalu lintas, yakni taksi Grand SM atau biasa kita sebut dengan taksi hijau. Ini tertemper di stasiun Karet Tanah Abang, tepatnya di perlintasan kereta api. Yang dimana kemarin taksi hijau ini melaju dari arah utara menuju ke arah selatan dari Jalan Kiai Haji Mas Mansur, tertemper kereta atau komuter lain dari arah Manggarai menuju Angke. Dan kemarin kejadian terjadi sekitar pukul 20.44 dan kecelakaan ini mengakibatkan bagian belakang mobil taksi hijau ini mengalami kerusakan dan juga 2 penumpang dan 1 sopir ini mengalami luka dan sudah dirujuk ke rumah sakit. Dan kemarin pada saat terjadinya kecelakaan ini taksi hijau yang tertemper komuter lain ini dibantu oleh warga didorong ke tempat yang lebih aman, dan memang sampai saat ini juga masih belum disebutkan penyebab apa taksi hijau ini tertemper komuter lain dari arah Manggarai menuju ke arah Angke. Dan bagi para warga yang hendak melintasi perlintasan kereta api, ini dihimbau untuk tetap berhati-hati dan mematuhi peraturan perlintasan kereta api. Jika palang kereta api ini sudah turun dan juga sudah berbunyi, ini diharapkan untuk berhenti dan tidak menerobos perlintasan kereta api. Dari Jakarta, Ismalia Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tabrakan beruntun di Surabaya, Jawa Timur yang menyebabkan 1 orang tewas viral di sosial media. Wanita pengemudi mobil yang diduga mabuk minuman keras ditetapkan sebagai tersangka. Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai seorang wanita melaju dari Jalan Taman Apsari. Akibat dipengaruhi alkohol, pelaku hilang konsentrasi hingga menabrak taksi listrik yang sedang parkir. Bukannya berhenti, pelaku justru terus melajukan mobilnya menuju Jalan Gubernur Suryo dan menabrak seorang pria yang sedang menaikkan barang ke mobilnya. Akibatnya korban mengalami luka berat dan sempat dibawa ke rumah sakit RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Namun korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis. Bukannya meminta maaf, pelaku justru marah kepada warga yang mengerubungi mobilnya hingga akhirnya dievakuasi petugas. Dalam pemeriksaan kami laksanakan pengecekan uji tiup, hasilnya positif minuman keras. Namun dalam hal tes urin kami cek untuk narkotikanya tidak terdapat. Di lokasi tidak ditemukan surat STNK dan SIM-nya. Ini ditahan atau tidak, Anda? Mobil itu milik siapa? Sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Usai ditetapkan tersangka, pelaku menyampaikan permintaan maaf dan mengakui jika sebelum kejadian dirinya baru pulang dari pesta miras di salah satu tempat hiburan malam di kota Surabaya. Untuk keluarga korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun nggak tahu. Kalau saya sadar ada orang nggak mungkin terjadi seperti itu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Kebakaran rumah kos-kosan di Tebet, Jakarta Selatan yang menewaskan 4 orang diduga akibat ledakan mesin fotokopi. 3 korban tewas diantaranya merupakan satu keluarga. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Rasamala 2, Tebet, Jakarta Selatan. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meludeskan isi bangunan. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Naas 4 penghuni rumah ditemukan tewas terjebak kebakaran. Keempatnya diketahui merupakan 3 orang satu keluarga, yakni suami, istri, dan anak, dan 1 orang lain penghuni kos.
Menurut warga sekitar, api berasal dari rumah yang digunakan sebagai tempat usaha fotokopi. Dengan cepat api merambat dan menghanguskan bangunan kos-kosan yang memiliki 9 kamar. Awal terjadinya sih kalau nggak salah korsleting listrik, tapi belum tahu apa jelasnya. Berawal dari rumah mana bang apinya? Apinya sih berawalnya sih dari dalam. Dari dalam ini nih, dari garasi. Yang kalau garasi ini kan fotokopi. Berawal dari situ sih. Oh, dari fotokopi. Lihatnya, iya. Infonya ada korban jiwa bang. Ada korban jiwa. Yang setahu saya sih 4 orang. 3 orang pemilik rumah, 1 lagi penghuni kosan. Para korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi tawuran remaja kian meresahkan. Di Tangerang, seorang remaja tewas terjatuh dari motornya saat tawuran. Seorang remaja pelaku tawuran tewas saat terlibat tawuran di Jalan Garut, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku meninggal setelah terjatuh dari motornya saat tawuran. Sementara 2 rekan pelaku luka-luka. Saat dievakuasi, warga temukan botol miras serta stik golf dari tangan remaja tersebut. Aksi para remaja ini membuat resah warga sekitar. Minimnya patroli polisi membuat kawasan ini sering jadi lokasi tawuran para remaja. Aksi tawuran remaja juga terjadi di jalur Pantura, Desa Tegal Karang, Cirebon, Jawa Barat. Dalam aksi yang viral, para pelaku saling kejar dan saling serang dengan parang dari atas sepeda motor. Aksi tawuran di jalanan ini membuat resah warga sekitar, terutama pengendara yang melintas. Usai video viral, petugas Cirebon menangkap sejumlah pelaku serta senjata tajam yang digunakan pelaku. Di media sosial, jadi penangkapan pengamanan terhadap beberapa diduga pelaku ini itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang ada di wilayah Cirebon, dan kemudian kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan pemeriksaan hasil sementara itu beberapa orang yang kita amankan sudah mengakui perbuatannya, dan saat ini sedang kita laksanakan proses penyelidikan lebih lanjut. Aksi tawuran para remaja makin kerap terjadi di sejumlah daerah. Warga yang resah berharap polisi makin rutin melakukan patroli di lokasi-lokasi rawan tawuran. Dari Tangerang, Banten, dan Cirebon, Jawa Barat, Nunung Purnomo dan Tok Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Karnaval di Desa Rawabungkul, Blora, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Berusaha melerai, seorang polisi terkena pukulan hingga tak sadarkan diri, di mana 3 orang ditetapkan jadi tersangka. Acara Karnaval peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Rawabungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ricuh. Kericuhan bermula saling ejek sehingga memicu perselisihan antara warga Dukuh Tembang dengan Dukuh Randualas. Perselisihan berkembang menjadi perkelahian di tengah karnaval. Bahkan 2 anggota kepolisian sektor Ngawen yang melerai malah jadi korban pemukulan massa. 1 diantaranya pingsan serta mengalami luka di bagian pelipis dan hidung, serta sempat dirawat di Puskesmas Rawabungkul, Ngawen. Saksi-saksi sudah kita periksa semua, 11 saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, kita sudah menetapkan 3 tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Kapolres menegaskan tidak ada kata damai atas kasus dugaan pemukulan terhadap anggotanya yang sedang bertugas di lapangan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Lagi pemirsa, aksi debt collector meresahkan. Viral, seorang debt collector diduga melakukan pemaksaan disertai ancaman dan penganiayaan di Cengkareng, Jakarta Barat. Iya, makanya parkir ibu, jangan begitu. Viral, seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil pengendara yang hendak ditarik paksa lantaran kredit pembayaran dianggap macet 3 bulan di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Penagih utang tersebut ribut mulut dengan pengendara di dalam mobil, membuat korban menjadi ketakutan.
Karena tindak pengancaman dan kekerasan kepada sopir mobil, korban yang tetap menjalankan laju mobilnya tanpa mengindahkan permintaan debt collector untuk menuju kantornya. Korban melaporkan kasus ini ke Polsek Cengkareng. Polisi dari Polsek Cengkareng bersama Polres Jakarta Barat bergerak cepat menangkap pelaku debt collector. Sempat terjadi keributan keluarga korban dengan rekan-rekan debt collector hingga dilerai polisi. Karena pihak keluarga korban tidak mau mencabut laporan dan berdamai dengan pihak pelaku, kasus yang dialami korban akan terus berlanjut sesuai hukum yang berlaku. Driver mobil datang melaporkan kejadian ini ke Polsek Cengkareng. Polsek Cengkareng sama Satreskrim melakukan pencarian, penyelidikan siapa sebenarnya identitas dari pelaku ini. Kemudian diamankanlah pelaku ini di kantornya dan dibawa ke Polsek. Masyarakat dihimbau jangan ragu melaporkan kepada polisi dari setiap tindakan para debt collector di jalan yang tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar hukum. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, nekat terobos kawasan bebas kendaraan di Jakarta. Konvoi kendaraan diduga milik instansi pemerintah menggunakan lampu strobo diburu Pemprov DKI Jakarta. Geram, gubernur akan mengungkap identitas pengemudi setelah data dan bukti terkonfirmasi. 5 mobil mewah terekam warga berjalan konvoi dengan santai di kawasan Car Free Day, Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta pada hari Minggu kemarin hingga viral. Bahkan salah satu kendaraan ada yang menggunakan lampu strobo saat membelah jalan yang seharusnya bebas dari kendaraan bermotor. Usai kejadian, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengetahui siapa pemilik kendaraan dan siapa yang mengizinkan konvoi kendaraan ini bisa melanggar aturan kawasan Car Free Day. Diketahui juga jika sebagian plat kendaraan ternyata menggunakan nomor khusus yang biasa digunakan pejabat atau instansi tertentu. Sehingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta untuk mengungkap siapa identitas pemilik kendaraan. Ketika dia akan masuk sebenarnya udah ditutup. Dan mereka yang membuka barrier, dan padahal barrier itu juga dijaga oleh Satpol PP, ada juga dari kepolisian. Melihat hal tersebut, petugas Dishub yang berjaga di SCBD atas nama Munajat yang Dishub ya, langsung menghalau dan mengarahkan kendaraan untuk keluar dari Car Free Day melalui SCBD. Sementara itu petugas Satpol PP yang bertugas di lokasi sudah diberikan teguran keras dan diminta lebih tegas melakukan pengawasan dan mencegah kendaraan yang tidak berkepentingan masuk ke kawasan Car Free Day. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Waspada pemirsa, penjamret mengincar anak-anak yang bermain ponsel di luar rumah. Di Durensawit, Jakarta Timur, 2 sejoli pengendara motor nekat menjamret ponsel milik bocah di gang sempit di kawasan Klender. Dua pelaku diduga pasangan sejoli nekat menjamret handphone milik 2 bocah saat asik bermain di gang sempit di kawasan Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Kedua bocah sempat syok hingga akhirnya berteriak mengejar kedua pelaku namun gagal. Penjamretan terjadi saat kondisi gang sepi di sore hari. Sehatin ya itu kejahatan udah nggak ngelihat kondisi itu di gang atau tempat sepi. Kasus penjamretan ponsel juga dialami bocah yang sedang bermain dengan teman-temannya di Gang Haji Naeran, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pelaku yang mengendari motor langsung kabur. Dari kasus ini diingatkan agar orang tua tidak membiarkan anak mereka bermain handphone di luar rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Bocah perempuan berusia 9 tahun di Bandung, Jawa Barat diserang anjing pitbull yang lepas ke permukiman warga. Akibatnya korban terluka di kepala dan telinga hingga mendapatkan 27 jahitan. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun diserang dan digigit anjing jenis pitbull di perumahan Grand Cendana, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga di kompleks tersebut panik dan berusaha menjauhkan anjing dari anak tersebut.
Akibat peristiwa ini, korban alami luka di kepala dan telinga hingga mendapatkan 27 jahitan. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memanggil pemilik anjing ke Polsek untuk menjalani pemeriksaan. Peristiwa bermula ketika pemilik anjing hendak membersihkan kandang anjing. Kemudian anjing dikeluarkan dan diikat. Namun tenaga anjing yang besar membuat rantai pengikat putus hingga membuat anjing terlepas dan menyerang anak tersebut. Kebetulan kalau untuk yang si anak ini tinggalnya di perumahan, sementara kalau yang punya anjing ini di perkampungan, jadi beda lokasi gitu, beda RT. Memang juga si anjing ini memang bisa diikat, tapi ikatannya lepas, masuk ke rumah dan menggigit si anak. Pemilik anjing menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga korban dan akan bertanggung jawab menanggung biaya perawatan korban di rumah sakit. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah meluas. Bahkan ada 19 titik api yang mengepung Kota Sampit. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur semakin meluas. Hingga Senin malam, 19 titik api tersebar di Kota Sampit. Kobaran api cukup besar hingga mendekati bahu jalan utama dan mengganggu arus lalu lintas. Berdasarkan data BPBD Kotim, per 24 Agustus ada 451 lokasi kejadian dan lahan terbakar 1.460 hektar lebih. Ada sudah 19 lokasi kejadian untuk kebakaran lahannya. Memang sebagian itu ada yang kembali, ada yang baru. Dan yang lebih ada beberapa itu ada 2-3 itu jauh dari pemukiman, termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah, kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000. Petugas gabungan TNI Polri, relawan hingga pihak swasta berjibaku memadamkan kobaran api. Namun cuaca panas dan angin yang cukup kuat membuat api sulit dijinakan. Selain itu, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga menjadi kendala. Akibat embung yang telah disiapkan tidak lagi memiliki air. Sementara itu, kabut asap tebal akibat karhutla yang semakin mengganas menyiksa warga karena alami sesak napas. Karena ini cukup mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat juga, termasuk saya sendiri pun kesehatan saya juga terganggu. Suara saya, tenggorokan saya sakit. Diketahui Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam hingga menembus lebih dari 70.000 kasus akibat kasus asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lubang bak kawah gunung berapi terjadi di tengah kebakaran lahan yang mengandung batu bara di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Akses jalan ditutup karena ruas jalan terancam amblas. Gunung berapi, masuk dalamnya sekitar ada 4 meter kedalamannya masuk sana nih, di atas jalan raya. Kemarau panjang dan cuaca panas ekstrim mengakibatkan endapan batu bara yang berada di lapisan tanah di Jalan Amal Lama Tarakan Timur, Kota Tarakan membara hingga terbakar. Kondisi ini diperparah dengan tiupan angin kencang dan kebakaran merembet ke lahan yang ada di sekitarnya. Kekhawatiran kebakaran lahan akan meluas, ruas jalan di sekitar terancam amblas karena tanah penyangga di bawah ruas jalan tergerus dan labil. Pemerintah kota dan aparat terkait yang memantau kondisi kebakaran memutuskan untuk menutup akses jalan. Tutup hari ini, udah pasti hari ini kita langsung tutup. Ya. Sepanjang itu nanti akan dilihat di dalamnya, karena itu kan cukup luas. Jadi memang saran teknisnya dari Sukopindo, dari Pertamina itu harus diputus total di daerah yang memang belum terbakar supaya tidak merembet. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi kebakaran dan dijaga aparat polisi sehingga warga sekitar tidak ada yang melintas untuk sementara waktu. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat kebakaran hutan dan lahan di Poliwali, Mandar, Sulawesi Barat. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan api yang membakar kebun miliknya.
Belasan hektar lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar dalam sepekan terakhir. Hingga saat ini, sedikitnya petugas menerima 27 laporan titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Polewali Mandar. Bahkan seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat terjebak kebakaran. Korban ditemukan meninggal dunia di sekitar kebun miliknya yang hangus dilalap api. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran kebun miliknya. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala. Diduga kebakaran dipicu pembukaan lahan dengan sengaja. Petugas mengimbau warga untuk tidak melakukan upaya pemadaman secara mandiri dan melaporkan titik api yang terlihat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera terus memakan korban. Puluhan orang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dirawat akibat sakit ISPA. Sementara di Pekanbaru Riau, ribuan siswa terpaksa belajar dari rumah karena sekolah dikepung asap tebal. Kabut asap di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan semakin tebal dan mengancam kesehatan warga. Siang dan malam, warga hidup dikepung asap membahayakan. Warga pun mulai jatuh sakit. Sedikitnya 5 anak dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleka Martapura karena mengalami infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Sebelumnya pada pekan lalu, puluhan pasien juga dirawat dengan keluhan demam, batuk, dan sesak nafas. Data Dinas Kesehatan setempat, kasus ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam hingga 30.000 kasus sejak ada karhutla. Sementara itu di Pekanbaru Riau, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan memaksa ribuan siswa diliburkan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Siswa diminta belajar di rumah karena kualitas udara membahayakan, dipenuhi asap pekat dan partikel debu. Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Riau untuk memantau penanganan karhutla. Prabowo memerintahkan segera dibangun sumur bor air di 306 titik panas. Keberadaan sumur bor air diharapkan mencegah hotspot tidak berkembang menjadi titik api. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya tolong masuk. Siap. Masuk ke titik hotspot itu. Segera aja masuk ke ambil tindakan dini. Dari Riau, Presiden melanjutkan pemantauan ke Palembang, Sumatera Selatan dan memimpin rapat penanganan karhutla di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Polda Sumatera Selatan melaporkan telah menangani 15 kasus karhutla dan menahan 17 orang tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Prabowo juga meminta 3 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang membakar hutan. Hal ini diungkapkan Presiden dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru Riau. Prabowo memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Meski belum ada bukti keterlibatan korporasi, namun terdapat 3 tersangka yang pada kasus sebelumnya diketahui tidak memiliki kebun di lokasi kebakaran. Ketiganya menjadi perhatian setelah polisi menemukan mereka berada di lokasi kebakaran meski tidak memiliki ladang di area tersebut.
Presiden Prabowo kemudian meminta 3 orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden juga meminta nama 5 perusahaan yang sebelumnya mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla. Prabowo menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga dan mencegah kebakaran dapat dikenai tindakan tegas termasuk pencabutan izin. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, ratusan pengungsi di Nagekeo keluhkan kurangnya alas tidur yang layak dan kebutuhan bayi. Sementara jumlah korban meninggal gempa Nagekeo terus bertambah menjadi 15 orang. Dia tuh maunya yang besar. Ratusan pengungsi yang bertahan di posko lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo mengeluhkan kurangnya bantuan alas tidur yang layak untuk melindungi diri dari dinginnya lantai saat malam hari. Saat ini para pengungsi terpaksa tidur di atas terpal sederhana. Kondisi ini pun berdampak pada kesehatan mereka, mulai dari ispa, demam, serta nyeri sendi bagi lansia. Selain itu, para korban butuh selimut tebal, popok untuk balita dan lansia. Yang lain-lain seperti kasur, bantal belum Pak. Belum dapat yang dibutuhkan sekarang. Kami hanya butuh kasur lantai, bantal, anak-anak juga susu perlu untuk orang lansia-lansia. Kami hanya butuh itu saja. Sementara data jumlah korban meninggal dunia di Nagekeo masih terus bertambah. Hingga Senin malam, korban meninggal dunia dilaporkan berjumlah 15 orang. Nah, kita di sini yang jadi masalah itu adalah camp mandirinya terlalu banyak, lebih dari 1000 camp. Sementara camp terpusatnya itu hanya ada 3, satu di sini, kemudian satu di Airamo, satu di gereja. Nah, kita rencana perbanyak camp terpusat supaya seluruh yang ada di gunung itu kita mobilisasi turun ke sini sehingga memudahkan pelayanan. Jumlah pengungsi saat ini di Kabupaten Nagekeo sebanyak 49.059 jiwa. Luka berat sebanyak 22 orang dan penderita luka ringan sebanyak 100 orang. Antisipasi gempa susulan, Pemda juga siapkan evakuasi warga yang mengungsi di gunung. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Hingga Senin kemarin pemirsa, BNPB mencatat korban meninggal dunia mencapai 100 orang. Angka ini meningkat setelah sejumlah korban luka berat yang dirawat intensif tak berhasil selamat. Korban tewas tercatat mencapai 100 orang. Korban luka ada 1.603 orang. Pengungsi mencapai 180.327 orang. Pemirsa, rekening dana donasi demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang rencananya digelar di Jakarta 27 Agustus mendatang tiba-tiba terblokir. Polisi bantah telah memblokir rekening aktivis Pati dan kepolisian mengakui mengirimkan surat penundaan transaksi bukan pemblokiran. Dengan membawa spanduk dan logistik, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB bertolak ke Jakarta untuk menggelar demo besar pada 27 Agustus mendatang. Di Jakarta, AMPB akan bergabung dengan aliansi lain dan menggelar demo di gedung DPR RI. Massa menuntut pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rencananya pada 25 Agustus ini sekitar 50 bus akan disiapkan untuk warga Pati yang ingin ikut berdemo di Jakarta. Namun belum juga demo digelar, Koordinator Aksi AMPB Supriyono dibuat kaget karena rekening Bank Mandiri yang berisi dana 80 juta hasil donasi demo tiba-tiba tidak bisa digunakan alias terblokir. Pihak bank mengakui ada permintaan pembekuan rekening dari aparat penegak hukum. Pembekuan rekening donasi demo menuai kritik publik karena terkesan mengekang kebebasan berunjuk rasa. Polda Metro Jaya pun akhirnya angkat bicara. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan surat yang diajukan ke pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Kepolisian menyebut permintaan tersebut terkait langkah penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nantinya rekening akan dibuka kembali pada 28 Agustus atau sehari setelah rencana demo digelar. Selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam
rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Sementara itu, Senin kemarin, sejumlah kelompok masyarakat Pati juga menemui pimpinan DPR RI untuk menyampaikan tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Kelompok masyarakat Pati diterima Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR Andre Rosiade. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah masyarakat Pati Jawa Tengah tergabung dalam aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapat intimidasi dalam perjalanan menuju Jakarta. Bus yang ditumpangi dilempar batu hingga sebabkan kaca pecah. Bus rombongan aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang berjalan menuju Jakarta dari Pati dilempari batu saat di tol Karawang. Akibat lemparan batu, serpihan kaca mengenai sejumlah penumpang hingga terluka. Menurut AMPB, kejadian ini merupakan bentuk intimidasi bagi warga Pati yang hendak menyampaikan aspirasi pada Kamis 27 Agustus mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilahkan warga yang ingin menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa di Jakarta. Pemerintah daerah akan mengizinkan asal demo berjalan berlangsung tertib, damai, serta tidak melakukan anarkis atau merusak fasilitas umum. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Sementara itu, pemirsa, hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran hampir mencapai 3,5 miliar rupiah. Pembuat sayembara, Denny Indrayana, meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka masih terus bergulir. Hingga 24 Agustus 2026, hadiah sayembara hampir mencapai angka 3,5 miliar rupiah. Pencapaian hadiah sayembara ijazah Gibran diunggah langsung oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana di akun sosial media. Denny Indrayana juga meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran. Yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata, ya. Karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ade Armando menyebut alasan Denny Indrayana menyelenggarakan sayembara menunjukkan ijazah Gibran demi mengganggu jalan Gibran, PSI dan keluarga Jokowi menuju Pilpres 2029. Denny tegas membantahnya dan menyebutkan apa yang dilakukannya demi perjuangan menegakkan moralitas dan konstitusi. Dan pemirsa, berikut cuplikan dialog dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Itu tidak ada motif politik tertentu. Kalau sekarang saya akan bilang Denny Indrayana itu jelas motifnya motif politik. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya Allah, saya juga bisa bilang. Saya tidak ada motif apapun kecuali motif hati nurani. Ya. Saya juga kalau begitu. Saya juga. Kalau ada dan jujur, ngapain nggak tunjukkan? Itu ada gampang. Jujur tunjukkan. Saya melakukan langkah ini, tadi saya sudah jelaskan. Sejak sebelum putusan 90, setelah putusan 90, saya dengan begini ini berisiko, Mas. Ada risiko politik, ada risiko kriminalisasi. Saya tidak dibayar. Orang-orang yang di sebelah sana entah dapat bayaran berapa. Jadi tolonglah jangan bicara motif di depan saya. Ini adalah saya ingin bicara perjuangan menegakkan etika, moralitas, konstitusi bernegara. Oke, baik. Itu menurut Bung Denny. Saya ingin dengar dari Mas Ade. Sedikit, Pak Saiwan. Nanti saya berikan kesempatan. Apa menurut Mas Ade motif dari Bung Denny Indrayana? Sekarang ini Pak Jokowi kembali menempati posisi yang penting dalam dunia politik Indonesia. Oke. Sekarang Pak Jokowi sungguh-sungguh kembali berpolitik. Ya, dia akan menjadi salah satu tokoh yang mungkin sekali akan menjadi orang penting di PSI misalnya. Ya, ini tujuannya adalah ke arah 2029. Entah itu pemenangan Prabowo Gibran, entah mempertahankan Gibran, atau juga mengangkat PSI kan. Ya, ini menjadi bahaya buat banyak pihak. Saya melihat secara kontinu ada berbagai pihak yang terus-menerus berusaha menghabisi baik Pak Jokowi maupun Gibran maupun kemudian Kaisang dan mobil pemadam kebakaran dan petugas terjebak karnaval Sound Horeg di Balung, Jember, Jawa Timur ketika hendak memadamkan kebakaran lahan tebu. Armada pemadam kebakaran ini terjebak kepadatan karnaval Sound Horeg di desa Jambe Arum, Balung, Jember. Petugas harus menunggu dan berusaha mengurai kepadatan arus kendaraan sehingga perjalanan menuju lokasi kebakaran memakan waktu. Beruntung kebakaran di lahan tebu di desa Greden Puger, Jember, api padam dengan sendirinya sebelum armada damkar tiba di lokasi. Dari BPBD kepada seluruh masyarakat untuk berlebih berhati-hati, seperti halnya tidak membuang sampah dan lalu membakarnya, karena ini akan cepat menimbulkan kebakaran di area lahan yang utamanya kering. Juga untuk perokok, mungkin jangan membuang puntung rokok sembarangan, karena kita lihat salah satu penyebab karhutla yaitu hanya sedikit percikan api akan menimbulkan. Meski tak menimbulkan korban jiwa, kebakaran di lahan kering ini menjadi peringatan kepada masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugierto, Aing News melaporkan. Kebakaran kampung adat Sade tabungan 100 juta rupiah milik warga yang dikumpulkan selama puluhan tahun hangus. Hanya tersisa 7 juta rupiah, pemirsa. Duka warga kampung Sade tidak hanya kehilangan rumah, namun juga harta dan barang berharga yang hangus akibat kebakaran. Seperti yang dialami salah satu warga, Embul, harus kehilangan uang tunai yang dikumpulkan sejak puluhan tahun lalu. Uang 100 juta, cuman ini yang bisa diselamatkan. Namun, saat membersihkan rumah pasca kebakaran, sejumlah uang tersebut ditemukan anak korban dan aparat TNI dengan kondisi tidak utuh akibat kebakaran. Uang yang ditemukan mulai dari pecahan 2.000-an hingga 100 ribuan. Warga mengaku pecahan uang tersebut ditabung sejak tahun 2000 dari hasil menjahit dan menabuh alat musik tradisional di kampung Sade. Dari jumlah perkiraan uang ratusan juta yang terbakar, uang yang ditemukan tersisa 7 juta rupiah dengan kondisi 5 juta sudah terpotong setengah dan 2 juta masih utuh.
Maka paginya itu kita masih bisa menemukan sisa-sisa kebakaran itu, uang itu. Ada yang masih bisa dipakai? Tidak ada sama sekali, cuma kepotong semua ya. Ada sekitar, kalau dihitung kita 5 juta ada sisanya. Dari total berapa sebenarnya keseluruhan? Apa? Itu kan uang orang tua saya, anak saya yang punya uang. Bukan saya sendiri kan, itu uang bapak saya sendiri. Uang tabungan gitu? Ya, tabungan. Tapi kan orang tua tidak nabung di bank atau apa. Warga bersyukur karena masih diberikan keselamatan. Selanjutnya, uang bekas kebakaran akan coba ditukar di bank dengan harapan uang tersebut dapat diganti dengan uang utuh agar bisa digunakan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria mengamuk sambil membawa parang di sebuah SPBU. Pria tersebut diduga tidak terima ditegur karena menyerobot antrean saat mengisi BBM. Seorang pria mengacungkan parang ke arah salah seorang karyawan SPBU di SPBU Amesangen, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Karyawan SPBU tersebut kemudian mengambil parang pemotong bunga yang berada di sekitar lokasi. Keduanya sempat terlibat cekcok dan saling mengacungkan parang. Sejumlah warga dan karyawan SPBU di lokasi berusaha melerai keduanya. Peristiwa bermula saat pria tersebut mengendarai sepeda motor dan diduga menyerobot antrian pengisian BBM jenis Pertalite. Seorang karyawan SPBU kemudian menegur pria tersebut agar mengikuti antrian. Tidak diterima ditegur, pria tersebut kemudian meninggalkan SPBU dan kembali lagi sambil membawa parang untuk mengajak karyawan SPBU tersebut berduel. Merasa terancam, karyawan SPBU kemudian mengambil parang pemotong bunga yang terselip di antara tanaman di sekitar SPBU. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Kasusnya ditangani unit Reskrim Polres Wajo untuk mendalami kronologi serta menentukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. 16 hari buron, pemirsa, pelaku penganiayaan mantan istri di Palopo, Sulawesi Selatan akhirnya tertangkap. Penangkapan sempat diwarnai rentetan tembakan. Tembak! Rentetan tembakan peringatan dilepaskan polisi saat mengepung 2 DPO kasus penganiayaan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kayu di dekat tambak tanpa perlawanan. Setelah diperiksa, keduanya langsung dibawa ke Mapolres Palopo. Menurut polisi, satu pelaku ditangkap karena kasus KDRT. Sementara satu pelaku lainnya diduga menganiaya mantan istrinya dengan senjata tajam di sebuah rumah kosong. Akibat ulah pelaku, korban kritis dengan luka terbuka di bagian kepala, wajah, lengan, dan sejumlah bagian tubuh. Yang mana pelaku ini merupakan mantan suami dari korban, melakukan penganiayaan diduga dengan menggunakan benda tajam. Saat ini polisi masih mendalami motif dan rangkaian aksi penganiayaan tersebut, dan atas perbuatannya pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang wanita pedagang bawang, pemirsa, ditemukan tewas terkubur dan ditutup daun kering di Nrekang, Sulawesi Selatan. Takut diamuk warga, pelaku pembunuhan menyerahkan diri ke polisi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wanita pedagang bawang yang awalnya dilaporkan hilang ditemukan terkubur dan ditutup daun kering di Desa Bungin, Nrekang. Lokasi penemuan jenazah sekitar 2 km dari jalan utama dan berada di semak-semak. Sebelumnya selama 3 hari, korban telah dicari namun tidak ada yang menemukan. Korban ditemukan oleh warga Bungin karena bau menyengat. Evakuasi korban berlangsung dramatis, dilakukan polisi dan dibawa ke rumah sakit. Kami sudah mengamankan terduga pelaku dengan inisial MAR yang saat ini masih proses penyelidikan, pengumpulan alat bukti,
dan jenazah juga sudah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi karena takut diamuk warga. Warga menyerang rumah pelaku, polisi menerjunkan personil BRIMOB untuk mengamankan situasi pasca rumah pelaku diamuk warga. Jasad korban telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Jakarta Barat membongkar sindikat produksi uang palsu 1,5 miliar rupiah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Lebih 15.000 uang palsu pecahan 100.000 rupiah, sejumlah mesin dan peralatan produksi disita polisi. Uang palsu dan mesin peralatan cetak ini disita polisi Polsek Taman Sari dan Polres Jakarta Barat yang digunakan untuk memproduksi di sejumlah daerah. 15.610 lembar uang palsu pecahan 100.000 disita polisi. Di lokasi produksi Desa Cipedes, Tasikmalaya, polisi menemukan mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu. Sementara di Desa Wilahar Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, penyidik menemukan mesin berukuran lebih panjang yang diduga dipersiapkan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Sindikat ini diduga melakukan produksi dalam 2 tahap, bulan Januari dan bulan Mei 2026. Pada produksi pertama, sekitar 12.000 lembar dicetak, sementara 4.000 lembar dinyatakan cacat, sedangkan 8.000 lembar lainnya dinilai memiliki kemiripan dengan uang asli. Uang palsu diduga diedarkan dengan cara dicampur bersama uang asli, kemudian digunakan untuk berbelanja. Lagi uangnya. Dalam hal ini, penyidik menyita sebanyak 15.610 lembar. Jadi kita tidak menggunakan bahasa rupiah, karena ini uang palsu tidak ada nilainya. Uang palsu tidak bisa dinilai, ya. Jadi rupiah 15.610. Barang-barang tersebut ada yang rusak dan juga ada yang memang sudah tersebar, namun masih alhamdulillah kami amankan semua. Masyarakat diminta tidak panik, namun tetap waspada dan memeriksa keaslian uang dengan metode dilihat, diraba, dan diterawang. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, tertangkap berduaan di kamar hotel dengan wanita bukan istrinya. Ajudan Ketua DPR Aceh diganjar hukuman 22 kali cambuk di Banda Aceh. Ia terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam yang berlaku di Aceh. Perhatian ini kami ucapkan terima kasih. Kita persilakan dengan segala hormat. Terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam dengan berduaan dengan wanita bukan istrinya di dalam kamar hotel, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri bin Ramli atau Pale, diganjar hukuman 22 kali cambukan di Taman Bustanul Salim, Banda Aceh. Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan eksekusi ini setelah adanya putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain ajudan Ketua DPR Aceh, dalam eksekusi ini petugas juga mengeksekusi okubat cambuk pada para terpidana lainnya. Hukuman bervariasi bagi terpidana perkara zina sebanyak 100 kali cambukan, kholwat atau berduaan dengan lawan jenis 10 kali, serta ikhtilat 27 kali. Usai menjalani eksekusi cambuk, seluruh terpidana kemudian diserahkan kembali ke pihak keluarga. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Viral di media sosial, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyinggung pergantian presiden dipercepat. Budi juga menyebut saat ini banyak anomali yang mendorong percepatan pemilu. Dalam video yang beredar di media sosial, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi belak-belakan menyinggung kemungkinan percepatan pergantian presiden. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap.
Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan ini memicu reaksi keras relawan Prabowo yang menyatakan maksud dibaliknya. Bapak Prabowo Subianto selama ini menganggap mereka adalah orang baik, ya, orang hebat, yang dihormati, dihargai, serta dirangkul, layaknya seorang sahabat, layaknya seorang saudara, dan layaknya seorang dewa. Ya. Walaupun kami secara pribadi, para pendukung Prabowo Subianto maupun secara organisasi selalu mengingatkan kepada Bapak Prabowo bahwa di lingkaran dalam, di lingkaran dirinya adalah banyak toksin, banyak anak macan dan ular yang setiap saat bisa menelan, memangsa, bahkan menggulingkan kekuasaan dari Bapak Prabowo Subianto. Ya. Untuk itu saya pribadi maupun organisasi selalu mengingatkan Bapak Prabowo untuk lebih hati-hati dan jangan mudah percaya dengan toksin, anak ular dan anak macan yang ada di sekitarnya. Ya, mereka sedang berusaha, mereka sedang bekerja untuk mempercepat proses pelengseran Bapak Prabowo Subianto. Ya. Diketahui berdasarkan pasal 22E ayat 1 UUD 1945, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jika mengacu pada pemilu 2024, pemilu selanjutnya akan dilaksanakan pada 26 Juni 2029. PP Projo Freddy Alex Damanik buka suara terkait video viral tersebut. Freddy menyatakan video yang beredar tidak utuh dan mengubah makna dari pernyataan Budi Ari. Video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat. Kebakaran melanda belasan bangunan di Duren Sawit, Jakarta Timur Selasa siang. Diduga kebakaran berasal dari warga yang membakar sampah. Asap tebal membumbung akibat kebakaran sejumlah rumah di kawasan Jalan Pendidikan Duren Sawit, Jakarta Timur Selasa siang. Api membakar sejumlah rumah semi permanen dan gudang penjualan spare part. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Api tiba-tiba muncul dan mulai membesar dari salah satu rumah. Api kemudian merambat dan membakar rumah semi permanen dan gudang penyimpanan spare part. Kebakaran diduga berasal dari warga yang membakar sampah. Ini rumah semi permanen, yang mana sebetulnya secara hukum ini ilegal, ya begitu ya. Ini sudah berapa kali suka bakar-bakar sampah apa semua sembarangan. Itu aja sih itunya. Ini tempat apa sih Bang? Belum tahu ya. Ini rumah tinggal yang terbakar. Kebakaran 11 rumah berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 15 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat melambung tinggi diduga akibat dampak kemarau. Sementara harga daging sapi hingga kini masih meroket yang diduga karena terbatasnya pasokan sapi. Harga beras di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat terus naik. Hingga pagi ini, harga beras medium dijual di kisaran Rp14.000 per kilogram atau di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Untuk beras premium dijual lebih mahal lagi, jadi di kisaran Rp16.000 per kilogram dari awalnya Rp15.000.
kondisi ini dikeluhkan pembeli karena menurut mereka selain beras, harga kebutuhan pokok yang lainnya juga mahal. Bagi saya sebagai masyarakat atau rakyat tuh paling berat lah. Untuk sekarang malah tambah semuanya sembako, nggak hanya sekedar beras saja, rata-rata. Kalau menurut informasi dari tengkulak yang ngirim ke pasar, itu katanya akibat kemarau. Beras sawah banyak yang kekeringan, yang mestinya panennya normal, banyak yang panennya kurang bagus, bahkan gagal panen karena kekeringan. Sementara harga daging sapi di Kota Bandung pasca Lebaran hingga kini masih tertahan tinggi. Di Pasar Kosambi, harga daging sapi super saat ini tembus Rp160.000 per kilogram. Sementara untuk bagian paha sapi yang banyak dicari konsumen, harganya berada di kisaran Rp145.000 per kilogram dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga dipicu terbatasnya pasokan sapi hidup dari tingkat peternak. Gara-gara apa ya? Mungkin karena pasokannya atau daging sapi hidupnya mungkin rada kurang mungkin ya, atau terbatas atau memang kan kita dari luar negeri juga yang impor juga yang hidupnya, nah itu juga mungkin ngaruh juga dari itu. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera turun tangan. Pasalnya harga yang terus melambung berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Pilihan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di pasar tradisional di Jakarta, harga daging sapi juga naik. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya, selamat. Baik. Hari ini mencapai 150 kg per kilonya. Dan kalau kita melihat beberapa bulan terakhir memang harga daging sapi per kilonya ini hanya kisaran 130.000, namun angka terus mengalami fluktuatif, yakni salah satunya di Pasar Kebayoran Lama. Saat ini saya berada, saya akan mencoba mengunjungi salah satu penjual daging di sini. Selamat siang Pak Rubinto. Selamat siang Mbak. Boleh disampaikan saat ini harga daging sapi sudah mengalami kenaikan sejak kapan? Masalah kenaikan daging sapi sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin udah naik. Terus sekarang daging yang begini, yang supernya ini, kalau waktu sebelum Idul Fitri itu 140. Kalau sekarang 150. Mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga jadi 140. Konsumen biar lebih banyak, lebih mantep. Nah, Bapak, melihat daya beli masyarakat sekarang menurun begitu Pak, ini dirasakan Bapak sejak kapan? Ini menurun itu sejak habis Idul Fitri kemarin sampai sekarang turun terus. Ibarat turun gratis, habis bisa 60% itu turun gratis, pembeli nggak ada. Omset menurun hingga 60%. Apa mungkin harapan dari para pedagang, Bapak perwakilan pedagang daging sapi yang ada di Pasar Kebayoran Lama ini? Mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga sampai 140 dari harga 150. Mudah-mudahan pemerintah, permintaan konsumen, pedagang begitu. Sementara kalau saat ini pasokan dari distributor apakah aman atau mengalami kesulitan juga? Kalau pemasukan dari distributor itu aman, semua aman, cuman harganya nggak turun-turun. Terima kasih Pak Rubinto atas waktunya. Semoga harapan yang tadi Bapak sampaikan pemerintah bisa mendengar dan bisa segera memberikan kebijakan agar harga bisa kembali stabil dan tentunya daya beli masyarakat bisa kembali normal. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Sadu Santo Budi iNews melaporkan untuk Anda. Baik, tadi kita baru saja mendengarkan laporan langsung dari Anissa Rizkia, dan pemirsa, menyiasati harga daging sapi yang menyentuh Rp160.000 per kilogram, sejumlah rumah makan Padang memperkecil porsi. Dan berikut laporan selanjutnya dari jurnalis iNews Yasmin Atani dan juru kamera Jamie Jasin.
Pemirsa, harga daging sapi saat ini di sejumlah wilayah di Jakarta terpantau tinggi, kisaran Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus bagi para pelaku usaha kuliner, salah satunya di rumah makan Padang. Karena untuk bahan baku sejumlah menu andalan ini berbahan sapi, begitu daging sapi seperti rendang, kemudian juga ada dendeng hingga gulai sapi. Dan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kenaikan harga ini terhadap penjualan di rumah makan Padang, saya akan bertanya langsung kepada salah satu pengusaha kuliner di sini. Oh iya, menurut saya untuk kenaikan harga daging termasuknya cepat melonjak ya. Dari ibaratnya contohnya dari harga mulai dari 125 langsung ke 130, langsung ke 140, bahkan beda-beda ya untuk tipe-tipe daging sendiri ya. Ada yang mungkin dia 160, ada 170. Kata saya itu termasuk terlalu cepat. Terlalu cepat ya? Ya terlalu cepat buat naiknya, buat ininya kayak gimana sih kita pedagang ya? Namanya juga kenaikan begitu, repot untuk kayak kita sendiri naikin harga itu kayaknya nggak mungkin. Yang terakhir Mas, harapan dari sisi pelaku usaha kuliner sendiri dengan tingginya harga daging sapi saat ini seperti apa? Ya tentunya pengen turun ya. Yang jelas pengen turun, gitu aja. Mas Sudirman, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Ya, pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu pelaku usaha kuliner, khususnya di rumah makan Padang yang ada di Jakarta Pusat ini. Dan tadi pelaku usaha kuliner yang berharap tentunya agar harga daging sapi dapat kembali stabil sehingga tidak memberatkan dari sisi pedagang maupun dari sisi konsumen. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Jimmy Jasin Ayus melaporkan. Pemirsa, Masjid Istiqlal menggelar Maulid Akbar dalam rangka peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1448 Hijriah. Dalam acara ini hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar. Puluhan umat muslim dan muslimah berdatangan sejak pagi di Masjid Istiqlal untuk mengikuti acara Maulid Akbar 2026. Acara yang digelar sebagai bagian dari event Istiqlal Youth Festival ini bertema Grow Your Talent, Glow Your Adab. Menghadirkan Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan pemuka agama Ustadz Jojo Muhammad Ali Yusuf. Melalui kajian Maulid Akbar ini, pemirsa diharapkan mampu mempererat persatuan generasi muda. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, pemirsa, kita sudah bergabung dengan rekan Amrina Rida yang berada di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat siang, Amrina. Seperti apa suasana acara pada siang hari ini di sana? Iya, Ayah dan juga pemirsa, selamat siang. Untuk hari ini memang benar bahwa di Masjid Istiqlal digelar Maulid Akbar dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun 1448 Hijriah. Nah, untuk acara sendiri tadi dimulai sekira pada pukul 8.30 dan dihadiri oleh ratusan umat muslim dan juga muslimah dari area Jakarta dan juga di luar Jakarta. Nah, untuk acara pada hari ini sudah selesai dan tadi memang ada sejumlah rangkaian acara yang diikuti oleh para jamaah, diantaranya tadi ada doa tilawah, lalu juga doa bersama dan juga kajian ataupun juga ceramah yang berisikan pesan-pesan ataupun juga ceramah dari dua narasumber ataupun juga dua pembicara yang dihadirkan pada acara kali ini. Nah, dua narasumber ataupun juga dua pembicara yang tadi menyampaikan pesan adalah Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga salah satu sosok pemuka agama yakni Ustadz Jojo Muhammad Ali Yusuf. Tadi keduanya menyampaikan pesan dan juga menyampaikan ceramah berkaitan dengan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang mana untuk acara pada hari ini bertema Grow Your Talent, Glow Your Adab. Dan sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi, Ayah, tema tadi ini memiliki tujuan ataupun juga makna untuk mempererat persatuan generasi muda agar terus berani mengasah bakat dan meraih ambisi
masih setinggi langit, namun tetap memastikan setiap langkahnya diiringi dengan akhlak dan juga adab yang mulia. Dan tadi dari ceramah ataupun juga pesan yang disampaikan oleh kedua narasumber baik itu Menteri Agama dan juga Ustadz Jojo Ali Yusuf tadi menyampaikan dan juga berpesan kepada masyarakat ataupun juga jamaah untuk terus menerapkan dan juga mencontoh teladan dari Nabi Muhammad SAW dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari Menteri Agama ini pun juga mengucapkan selamat kepada seluruh umat muslim di Indonesia yang memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Sempat demikian, kembali ke Anda, Ayah. Baik, Kak Marina, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah tengah mendorong percepatan pengembangan energi panas bumi. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil. Hal tersebut disampaikan Bahlil Lahadalia saat membuka The 12th Indonesian International Geothermal Convention and Exhibition atau IIGCE 2026. Bahlil menilai kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu serta ketergantungan terhadap energi fosil jadi alasan Indonesia segera perkuat kedaulatan energi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi geothermal terbesar di dunia. Pemerintah pun berupaya mempercepat pengembangan panas bumi, salah satunya dengan menyederhanakan regulasi dan menyiapkan insentif bagi investor. Pemerintah juga dorong pemanfaatan panas bumi, tidak hanya berhenti pada pembangkitan listrik, tetapi memberikan dampak ekonomi luas. Bapak Presiden itu menyampaikan bahwa kita akan mendorong untuk membangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 gigawatt dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Dan tahun ini kita akan sudah mulai di tahun 2026 kita akan mulai masuk tahap pertama dengan pembangunan 30 gigawatt. Jadi Bapak Ibu semua, bauran energi baru terbarukan kita akan tetap lakukan. Karena apa? Lifting kita sampai dengan sekarang tidak lebih dari 600 sampai 610 ribu barel. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan energi bersih di Indonesia. Serangan Israel menyasar penyulingan air di Gaza, Palestina. Tak hanya itu, Israel juga menyerang masjid yang juga berada di lokasi yang sama. Sebuah ledakan besar mengguncang lingkungan Seratuan di kota Gaza pada hari Senin, ketika serangan udara Israel yang diduga menghantam pabrik penyulingan air yang baru dibuka. Warga pun berlarian panik untuk menyelamatkan diri. Tim pertahanan sipil Palestina yang langsung ke lokasi untuk memadamkan api. Serangan ini menghancurkan pabrik penyulingan air yang dibangun dari hasil sumbangan warga. عرضنا على المواطنين قالوا اخذ المكان اخذ المكان هذا تم انشاء محطه تحليه متبرعين خير للمواطنين تم ضربها بالكامل وفيش مكانها مجمع مدني سالم لا يوجد فيه اي اشكال عسكريه هذا مجمع السلام التجاري في حي الشيخ رضوان هذه المنطقه هان بالضبط كان محطه تحليه المياه للمواطنين النازحين يعني انا فيش مي عندنا في الشيخ رضوان مي الارض جفاف تطلع مي مالحه فعملوا مي تحليه للشرب للاسف الجيش الاسرائيلي اجى قصفها بدون سبب فيش حاجه فيش سبب يقصف المنطقه هاي. Tak hanya itu, media Palestina melaporkan bahwa jet tempur Israel juga menyerang masjid di lingkungan Sheikh Ratwan. Serangan Israel kali ini juga menghancurkan kamp pengungsian yang berada di lokasi yang sama. هذا كانت محطة تحلية يعني ما لهاش يمكن أقل من شهر لسه فاتحة. هذه بتخدم المنطقة كلها بمياه الشرب صالحة للشرب. تفاجأنا اليوم بإشارة إخلال المكان وتم استهدافها ب4 صواريخ من طائرات الاف 16 تم تدمير المنطقه كلها والمنطقه المجاوره لها كمان يعني حتى في مخيم للنازحين هنا كل خيامهم راحت وتدمرت وكله تكسر. Ledakan terjadi setelah peringatan Israel terkait drone, balon, dan layang-layang yang diterbangkan di Gaza. Israel mengingatkan Hamas akan kembali meningkatkan serangan.
lantaran Israel menuduh Hamas atas serangan yang terjadi beberapa kali belakangan ini. Namun tuduhan Israel dibantah Hamas. Pemirsa, 9 warga Palestina tewas dan 15 lainnya luka-luka setelah serangan udara Israel yang diduga menargetkan markas besar kepolisian kota di kegubernuran Gaza. Serangan udara militer Israel menghantam markas polisi kota di wilayah kegubernuran Gaza pada Rabu kemarin. Insiden mematikan ini dilaporkan merenggut 9 korban jiwa dan menyebabkan belasan orang lainnya luka-luka. Menurut keterangan otoritas tempat, jet tempur Israel melepaskan rudal yang langsung menyasar kompleks bangunan kota dan kegubernuran. Ledakan keras ketika menghancurkan struktur fasilitas keamanan dan memicu kepanikan warga sekitar. كنا قاعدين بالمنتزه احنا نازحين شفنا الهواء بتوجه الضربه هنا وشفت هالاصابات من الاطفال من الصغار من المشايخ حسبنا الله ونعم الوكيل لو كتاب نقول احنا بدنا نضل الحرب هذا الله ينقم منهم خلصونا بدناش هدنه مش شايفين هدنه ولا الهدنه اللي هي هدنه اللي بتقولوا عنها بتتكلموا عليها بتضحكوا علينا كل يوم بتقتلوا 20 30 امبارح بالمينا قتلتوا 20 واليوم المنتزه البلديه قتلتوا بيجي 15. Tim penyelamat yang tiba di lokasi segera mengevakuasi para korban, termaksud yang berada di reruntuhan bangunan. Berdasarkan data perbaruan medis, selain 9 korban tewas, 15 orang alami cedera serta luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pemirsa, pasukan Amerika Serikat di kapal induk USS George H.W. Bush turut memblokade pelabuhan Iran. Kapal-kapal tidak bisa masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pasukan Amerika Serikat yang berada di kapal induk USS George H.W. Bush terus blokade laut Iran siang dan malam. Hingga 24 Agustus 2026, pasukan Komando Pusat AS mengaku AS telah mengalihkan 71 kapal komersil, melumpuhkan 3 kapal dan mengambil alih 2 kapal yang mencoba menembus blokade mereka. Sementara itu, lebih dari 40 kapal yang membawa bantuan kemanusiaan diizinkan melintas tanpa hambatan. Pemirsa, sementara itu Iran tak gentar hadapi blokade Amerika Serikat. Iran juga tekankan akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan negaranya. باید دشمن رو ناکام بذارید. انقدر باید این تلخی ناکامی رو توی کام دشمن بریزیم که بدون اینجا جای این کارا نیست. این که از اون ور دنیا بلند شه بیاد من نقشه کشور شما رو عوض میکنم. تو غلط میکنیم. ما 10 نسل 20 نسل میجنگیم و حتما نمیذاریم همچین کاری اتفاق بیفته. تنها راه اینه که با زبان زور به اینا بفهمونید که نمیتونن کاری. Pemirsa, peringatan Hari Industri Pertahanan Nasional, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Ali Abdullahi mengunjungi fasilitas produksi rudal bawah tanah. Rekaman yang dirilis oleh televisi pemerintah Iran, Abdullahi menerima pengarahan dari pelaksana tugas Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Syed Majid Ibn Al-Reza. Arahan diberikan di fasilitas produksi rudal bawah tanah yang tetap beraktivitas meski di bawah ancaman serangan Amerika. Dalam kunjungannya, Staf Angkatan Bersenjata Iran juga memuji kemampuan produksi senjata yang diklaim kualitasnya terus meningkat. Jumlah senjata pun terus ditambah untuk menghadapi perang dengan Israel dan Amerika yang terus berlarut. Pemirsa, salah satu pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir dari landasan Pacu usai mendarat di Lanut Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat jet tempur tersebut terekam warga dalam posisi menukik di gundukan ujung landasan.
selamat gitu karena pesawat tempur jet Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir atau overrun saat mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Dari video terekam warga, pesawat jet tempur dalam posisi menukik di ujung landasan pacu sisi barat, runway 13. Sontak insiden ini menarik perhatian warga dan viral karena lokasi kejadian tepat berada di sisi jalan poros Maros yang banyak dilewati kendaraan. Akibatnya, kepadatan kendaraan tak terhindarkan lantaran banyaknya pengguna jalan yang berhenti mengabadikan kejadian ini. Sejumlah anggota TNI Angkatan Udara dan Kepolisian segera ke lokasi, membantu mengatur lalu lintas dan mengamankan lokasi. Sementara pagar runway dipasangi spanduk putih untuk menutupi pandangan dari pengendara jalan selama proses evakuasi. Meski kejadian sempat membuat heboh, namun operasional bandara dan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin masih normal dan menggunakan landasan pacu sisi utara dan selatan atau runway 3 dan 21. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta Utara berubah seperti di Jepang saat bunga tabebuya secara bersamaan bermekaran di kawasan Jakarta International Stadium, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak ayal pemandangan indah itu dimanfaatkan warga untuk bersuah foto seperti di negeri Sakura. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan selanjutnya Anda akan menyaksikan program Pemimpin Rakyat bersama Arlista Hadi. Pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Aya Nufus pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Barisan bunga tabebuya yang mekar bersamaan di Jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini seolah membawa suasana pemandangan seperti di Jepang saat bunga sakura bermekaran. Warna-warni bunga putih dan pink indah menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Tertarik melihat suasana ala Jepang ini, sejumlah ibu-ibu dari Jakarta Timur pun menyempatkan untuk datang ke lokasi dan mengabadikannya dengan ponsel. Mereka bersuah foto dengan latar belakang bunga yang sedang bermekaran. Nah, kami pas lewat langsung lihat di sisi kiri tadi ada lewat rel kereta api, kok ada kayak di Jepang gitu. Mekar nih biasanya kan nggak tentu ya kan, cuman yang pasti dia itu mekar secara bersamaan. Namun pemekarannya itu nggak terlalu lama. Karena mungkin daya tahan kembangnya itu juga nggak terlalu kuat ya. Warganya berharap agar taman-taman dengan berbagai bunga tabebuya diperbanyak di sudut kota Jakarta karena bisa menjadi lokasi foto dan wisata gratis. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.